Malam semuanya. Perkenalkan, saya Setiawan Tiadatara. Jadi saya M.Hum gelarnya, jadi motivator humor gitu. Jadi gelar tuh bebas. Kadang kita meskipun nggak kuliah gitu, gelarnya bebas. Pakai M.Hum motivator humor, MT maklar tanah, MM maklar mobil, bebas. Wong kadang kita meninggal aja gelarnya almarhum gitu kan. Bebas gitu. Nah, ini saya perkenalkan kenapa nama dalam sebuah, kebetulan saya seorang motivator, jadi kenapa nama itu sangat penting. Nama itu adalah brand kita gitu loh. Jadi kadang saya pakai nama kalau Setiawan saja kurang menjual. Apalagi saya Setiawan Eka Rahmanta karena saya anak pertama Eka, anak kedua biasanya Dwi, anak ketiga Tri gitu. Kalau Jawa kan gitu. Anak terakhir biasanya Wisnu. Uwes sek nganu. Orang Jawa gitu. Anak terakhir itu. Atau ragil itu kalau orang Jawa mesti anak terakhir. Karena pamungkas artinya ragil itu. Kalau ragil masih punya adik, berarti orang tuanya kilaf itu. Namanya ragil loh masih punya adik gitu. Nah, nama dalam entertain itu sangat penting sehingga saya pakai nama Setiawan Tiadatara. Dulu teman saya Kelik Pelipur Lara, Tony Pelita Hati, Tiara Pelepas Dahaga. Benar. Anas Batangkara gitu. Jadi seperti itu. Kadang sekarang penyanyi juga gitu, ada yang namanya Ayu Ting Ting gitu. Kenapa? Karena dia langsing. Kalau gemuk ya Ayu Tong Tong. Tapi ini kabar terbaru nih buat teman-teman. Jadi lagunya Ayu Ting Ting sudah ditarik dari peredaran karena alamatnya sudah ketemu. Iya. Ketemunya ketika dia ketemu dengan Cici Paramida, alamatnya di RT 5 RW 3. Benar itu. Jadi penting sekali nama ya. Apalagi yang cowok-cowok, besok cewek-cewek punya keluarga. Kalau punya anak cowok, nama harus sebaik mungkin. Kenapa? Kenapa harus sebaik mungkin? Karena nama cowok itu akan melekat pada seorang cewek. Jadi cewek itu nggak perlu terlalu bagus banget, nggak apa-apa. Tapi cowok itu wajib. Besok kalau Anda punya cowok, ya anak cowok, kasih nama sebaik mungkin. Sekarang saya kasih tahu, kenapa kok nama cowok itu akan melekat pada seorang cewek. Anda namanya Anya Dwinov, Tamara Geraldine Tamara Blesinski, ketika nikah dengan Pak Rebu, nama Anda jadi Bu Rebu gitu. Hilang nama Anda. Bener kan? Nama Anda siapa? Tamara Blesinski, Desi Ratnasari, Mbok siapa, Kumalasari dan lain sebagainya. Menikah dengan Pak Kliwon, gitu. Langsung drop jadi Bu Kliwon gitu. Bener. Saya aja namanya kan ini Setiawan gitu, asik ya. Tapi istri saya dipanggil kurang enak ya. Buset, buset gitu. Setiawan gitu. Payah ini. Tapi masih bersyukur daripada tetangga saya namanya Pak Rukito itu kasihan istrinya dipanggil. Bukan hanya buruk. Buruk Bukit Pobuto. Parah kan? Jadi nama itu penting. Saya dimotivasi sering menyampaikan seperti itu. Nama adalah brand, nama adalah doa. Maka ketika Anda punya anak, itu kasihlah nama yang bagus. Kalau bingung gimana Pak Setiawan? Kalau bingung kasih nama dalam kitab suci. Boleh Al-Quran, Alkitab dan lain sebagainya. Tapi asal Anda milih, jangan asal terus diambil. Nanti kasih nama harus ambil dari Al-Quran, Agus Jahanam Putra. Ada di Al-Quran. Jangan gitu. Nanti Anda ambil asal-asalan Siti Dolimah gitu. Ahmad Saitoni gitu. Biar keren panggilannya Tony gitu kan. Anda ngambil dari kitab suci boleh, kalaulah nanti bahasa Arab. Saran saya kalau kasih nama anak pakai bahasa Arab, satu, jangan pakai nama yang panjang-panjang kalau bahasa Arab. Karena Anda manggil anak malah dikira tahlilan nanti. Jadi orang sekitar Anda malah ngamini gitu. Masa Anda punya anak 7, anak pertama namanya Alhamdulillah Rabbil Alamin. Anak kedua Rohmani Rohim. Ketiga Maliki Yaumiddin. Ketujuh Ghairil Maghdubi Alaihim Waladhdallin gitu. Begitu Anda manggil 7-7-nya, Al-Fatihah. Jadi itu. Nama itu penting. Jadi satu, selain nama, status Facebook juga penting. Anda akan, lo bener loh, status Facebook itu menentukan jati diri Anda. Seorang marketing handal, atau Anda seorang yang katakanlah seorang marketing, atau kedua orang yang puitis, atau yang berikutnya, Anda itu tipikal orang-orang yang so artis gitu. Kalau tipikal Anda seorang yang
katakanlah dalam puitis gitu, atau Anda politikus lah, politikus, jadi kata-katanya gini, pemerintah selalu begini, gitu loh. Kita harus memperjuangkan pengorbanan, karena pengorbanan penting. Untuk itu marilah kita memasyarakatkan pengorbanan dan mengorbankan masyarakat, gitu. Kadang kan gitu, itu politikus. Tapi kalau Anda seorang yang puitis, itu kadang aneh. Jadi status Facebooknya aneh. Kita baca gitu, kata-katanya yang itu tersurat apa? Kata puitis banget. Sejak kepergianmu gitu. Serasa separuh nafasku hilang gitu. Berarti kan kasihan kan nafasnya pakai satu hidung gitu. Separuh nafas gitu loh. Kasihan banget itu ya. Coba perhatikan kata-kata puitis itu kadang malah aneh gitu loh. Sejak kau putuskan cintaku, aku bagaikan malaikat yang tak bersayap. Kan katian malaikatnya. Sayap kan terbangnya sulit banget itu. Makanya kan seperti itu. Status Facebook itu hati-hati. Moto hidup juga gitu Anda. Kalau Anda punya moto hidup, katakanlah ya, itu akan menentukan jati diri Anda. Ketika Anda, moto hidupnya hidup, misalnya adalah perjuangan, Anda berjuang terus. Cinta tidak harus memiliki, Anda nggak akan nikah-nikah itu. Benar. Benar. Anda senang cewek, ada yang naksir, silahkan cinta tidak harus memiliki. Gitu. Ada yang naksir lagi, silahkan cinta tidak harus memiliki. Gitu. Mesti seperti itu. Hidup adalah numpang minum, akhirnya apa? Minuman keras terus gitu. Karena hidup mampir minum. Kita kan nggak boleh minuman keras, dilarang agama apapun. Karena apa? Minuman keras kan minumannya setan. Kalau minumannya setan kita minum, terus setan minum apa? Kasihan toh. Itu seperti itu. Ada satu kisah unik. Seorang ustadz ketemu dengan seorang pemabuk. Gimana kamu masih suka gini? Alhamdulillah ustadz, saya sekarang gini. Alhamdulillah. Sudah tobat ya? Bukan ustadz, dulu kan gini, sekarang galon gitu. Lebih parah itu. Makanya hati-hati. Baik, biar perkenalan kita berkesan, saya akan berikan sedikit sulap lah. Motivator humor tapi nggak pakai sulap. Baik, jangan ditiru tanpa adegan yang cukup gitu ya. Jadi biar pertemuan kita tuh melekat gitu. Jadi saya kepengen pertemuan kita meresap di hati gitu ya. Ya gitu. Jadi ini saya akan masukkan di sini. Ini saya masukkan ya. Nah, oke. Nah, gitu. Biar pertemuan meresap. Ini berarti nggak akan turun ke bawah atau muncrat bahasa Jawanya. Ya kan? Airnya nggak akan tumpah. Ya, kita berdoa bersama-sama ya. Oke, kita akan berdoa. Kita balik, ini nggak akan tumpah. 1, 2, 3. Ya, tepuk tangan dulu yang meriah. Kenapa bisa begitu? Karena saya kasih pembalut. Ya, selamat malam. Kembali hadir saya Setiawan Tiadatara, MHU, motivator humor. Sebenarnya saya kalau bicara di depan umum itu sudah trauma gitu ya. Trauma irama lah gitu ya. Karena apa? Saya pernah bicara di depan umum itu sudah mantep banget gitu, semua pada pulang gitu loh. Tapi alhamdulillah masih ada satu orang yang nggak pulang. Saya akan jadi terpesona gitu loh. Bapak, apakah materi yang saya sampaikan cukup menarik sehingga yang lain pada pulang kok Bapak masih di sini? Tidak, Mas. Lah kenapa Bapak masih di sini? Karena saya pembicara selanjutnya. Gitu. Pusing ya. Saya juga pernah ngisi di masjid itu suruh jadi ustadz gitulah ya. Ya alhamdulillah ketika saya jadi ustadz, saya mantep banget gitu bicara, semua pada pulang lagi gitu. Kok pulang lagi gitu? Alhamdulillah ada satu anak kecil yang nggak pulang. Penasaran lagi kan? Adik, apakah cukup menarik materi saya sehingga yang lain pulang kok adik nggak pulang? Bukan Ustadz. Lah kenapa adik masih di sini? Karena saya mau pulang, sajadah saya keinjak Ustadz. Gitu. Seperti itu. Saya itu sebenarnya sekarang senang sebagai motivator humor. Padahal saya kelulusan dari teknik sipil saya itu. Tapi kalau di teknik sipil tuh nggak enak lah lulusannya tuh. Karena apa? Karena seorang teknik sipil tuh kalaupun lulus tuh nggak enak. Sekarang lihat aja di berita-berita selalu jadi korban kalau orang sipil tuh. 3 warga sipil tewas.
Bener kan? 2 warga sipil terluka parah, itu kan parah. Sebutannya juga nggak enak gitu loh. Kalau ahli bass, basis, ahli keyboard, keyboardis, ahli piano, pianis, ahli sipil. Semakin ahli semakin kena penyakit gitu. Makanya saya sekarang jadi motivator humor itu lebih enak gitu ya. Saya mengamati dari beberapa orang kalau menyampaikan pidato macam-macam, ada yang tangannya begini gitu. Ada yang begini dan lain sebagainya. Ada yang begini gitu. Ada artinya ternyata. Yang begini itu apa? Kenapa pidato begini? Karena ini melaksanakan instruksi Menteri Lingkungan Hidup. Setiap warga negara berhak melindungi makhluk yang lemah. Tapi juga belum. Tapi ada juga yang begini karena melaksanakan instruksi Menteri Kesehatan. Setiap warga negara berhak mencegah terjangkitnya virus flu burung. Gitu. Seperti itu, kadang ada pidato, saudara-saudara, tangannya di atas gini. Saudara-saudara sebangsa tanah dan sebangsa air. Saudara-saudara sebangsa tanah dan sebangsa air. Misalnya kan selalu gitu. Kenapa selalu begini? Ini karena biar sopan gitu. Coba bayangin kalau ini di bawah kan nggak sopan. Saudara-saudara. Jadi saya merasa seperti itu. Nah ini sekarang saya mau berbagi tips sekarang mencari jodoh. Jadi di komunikasi itu sudah salah satu kunci untuk sukses itu adalah mensyukuri segala pemberian dari Tuhan gitu loh. Apa-apa yang kita syukuri akan ditambah. Kita punya mobil 1, disyukuri mobilnya ditambah. Kita punya motor 1, disyukuri motornya ditambah. Kita punya rumah 1, disyukuri rumahnya ditambah. Kita punya istri 1, disyukuri istrinya marah-marah gitu ya. Enggak, istri saya kebetulan orang yang sukses mayoritas setia pada istrinya gitu. Istri saya pun juga enak sama saya, enak kan. Buset itu Busetiawan itu kan enak sekali. Loh dia, saya mau nikah lagi aja boleh kok. Mas kalau mau nikah lagi silahkan. Syaratnya cuma 3. Apa yang pertama? 1 harus lebih cantik daripada saya. 2 harus lebih kaya daripada saya. Enak toh? Syarat yang ketiga, langkai dulu mayat saya. Pusing gitu loh. Makanya ini rumus kalau mau mencari jodoh, kalau mas-masnya ini sangat gampang gitu loh. Apalagi mas-mas seperti ini menjadi idolanya seorang wanita yang wajahnya pas-pasan gitu loh. Jadi justru orang yang pas-pasan itu maksudnya kalau pas ganteng ya ganteng banget, pas jelek banget. Ya. Itu cowok yang setia itu Mbak, Mas gitu loh. Kenapa setia? Karena mau selingkuh nggak ada yang mau gitu loh. Jadi seperti itu. Kalau cewek itu nanti ada banyak tipenya gitu. Jadi kita syukuri dulu apa pemberian Tuhan. Kita diberikan badan tinggi berarti apa? Alhamdulillah berarti kalau lampunya mati kita bisa benerin. Kita kok misalnya nggak punya gigi, alhamdulillah berarti kita mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Sekarang kan zamannya metik gitu ya. Jadi nggak perlu pakai gigi lagi. Benar kan? Terus kita katakanlah kok badannya gemuk, cewek-cewek yang gemuk itu malah bersyukur gitu loh. Karena apa? Itu termasuk tipikal cewek yang body gitu ya. Ombo tur gede gitu ya. Besar dan lebar itu. Kenapa cewek yang tipikalnya gemuk itu menguntungkan calon pria-pria? Karena ketika nikah dengan cewek gemuk itu ada 2 hal yang didapat. Yang pertama mendapat istri, yang kedua bonus spring bed. Gitu. Benar banget gitu. Seperti itu. Seperti itu. Jadi syukurilah. Anugerah dari Tuhan itu syukuri. Anda badannya kok katakanlah kecil sekali, alhamdulillah berarti ngirit bahan. Kalau bikin baju, yang lain 1 meter jadi 1, Anda jadi 3. Anda hidungnya kecil, alhamdulillah. Berarti Anda panjang umur. Kenapa? Karena nafasnya irit. Hidungnya kecil. Seperti itu. Ngirit sekali itu. Jadi itu satu kunci yang harus kita syukuri dulu. Setelah syukuri, kita harus tahu tipikal cewek. Cowok kalau mau mengejar cewek, harus dilihat dulu. Pokoknya harus optimis. Cewek itu kalah dengan cowok yang telaten gitu ya. Saya dimotivasi selalu menyampaikan seperti itu. Jadi kalau melihat cewek itu 1, kenali dia tipenya. Tipenya kalau dia umur usia 0 sampai dengan 20, biasanya dia adalah 0 sampai dengan 20 gitu ya. Itu adalah tipikalnya siapa dia kalau mencinta itu.
20 sampai 40 siapa saya, 40 tahun ke atas siapa saja. Soalnya udah tua gitu ya. Nah kalau cowok kalau mendekati cewek itu harus kuncinya satu. Terapkan 3B kalau mau berhasil itu. Yang pertama yaitu adalah berdoa. Ketika mendekati berdoa, gitu toh. Yang kedua berusaha cari teman sebanyak-banyaknya. Kalau berdoa dan berusaha tidak bisa, berarti B yang ketiga, bercermin gitu. Oke, terima kasih. Saya Setiawan Tiara.